Insecure aku justru sebelum melangkah ke runner up itu yang lumayan gede. Terus melangkah sampai udah mau menuju ke grand final. Itu tuh insecure-nya udah lumayan maksudnya lumayan besar sih. Banyak banget lika-likunya lah. Banyak banget yang bikin aku insecure, yang bikin aku down juga. Dari omongan-omongan, dari dari komentar-komentar juga. Itu yang bikin aku bikin aku bener-bener yang segak layak itu ke aku. Maksudnya aku sampai mikir segak layaknya itu gak sih aku ke runner up ini gitu. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, masih ngobrol sama tetangga kita Nabila di sini di Daniel Tetangga Kamu. Dan guys, please listen to our podcast karena cerita-cerita tetangga kita di sini mungkin aja sedang kalian butuhkan untuk menyelesaikan sebuah masalah kehidupan yang sedang kalian hadapin. Karena gue yakin dengan mendengarkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dalam hidup kita, otomatis pikiran kalian pun juga akan tercerahkan dan mentransformasi diri kalian ke arah yang lebih baik lagi. Ini gue selalu percaya banget sama yang ini nih, feel good and feel God. Nah, jangan khawatir, kita udah ada di semua digital platform podcast kesayangan kalian. Tinggal search aja Daniel Tetangga Kamu. Oke? Balik lagi ke Nabila. Sebelum ikutin Indonesian Idol, ada gak sih perasaan siapa yang butuh Indonesian Idol? Gue dengan konten gue aja udah bisa segini. Lihat dong, di YouTube gue aja udah 11 juta tuh kayak gitu misalnya. Tapi justru karena walaupun viewersku alhamdulillahnya banyak yang suka segala macam, tapi aku masih merasa yang kayak oke, tapi ini bukan suatu hal yang mungkin udah sampai di puncaknya, enggak gitu. Aku mungkin masih bisa untuk cobain yang baru lagi gitu. Dan akhirnya ikutin Indonesian Idol karena pertama kalinya banget aku ngikutin audisi talent search yang sebesar itu soalnya. Dan aku memberanikan diri juga karena aku pertama ngerasa juga aku sebagai orang daerah, orang dari Aceh, apakah bisa ngikut audisi ini yang besar banget kan. Pasti banyak tuh insecure ya, pasti insecure tuh pasti ada. Kayak aduh aku kan ini dari daerah jauh gitu kan, apakah bisa gitu. Dan alhamdulillahnya tanpa aku sadari, perjalanan aku di Idol itu panjang gitu. Tanpa aku sadari. Sampai runner up. Gimana sih cara ngilangin insecure itu? Atau insecure itu akan selalu ada, tapi gimana caranya supaya bikin si suara insecure itu lebih kecil? Kalau menurut aku sih mungkin kalau misalkan insecure itu pasti cara aku tuh lebih aku dengerin kajian. Oke. Maksudnya itu kan banyak kayak reminder ke kita That's so good. gitu. Yeah. Jadi kajian itu kadang tuh bikin hati kayak oh iya ya bener ya gitu. Kadang tanpa kita sadari tuh kita berusaha yang untuk menjadi trying to be good person, kayak pengen perfect segala macam, tapi itu nggak bisa sebenarnya gitu. Kayak Allah tuh udah ngasih porsi kita tuh seperti ini gitu. So good. Jadi ya harus bersyukur akan hal itu gitu. Maksudnya porsinya udah segini ya kita manfaatkan porsi ini dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk bersyukur aja dengan apa yang udah diberiin sama Allah kan. Terus juga ya pokoknya aku tuh yang penting reminder dari coach, terus juga dengerin kajian-kajian kayak gitu. Itu aktivitas kamu sendiri kalau misalnya lagi dengerin kajian tuh gimana sih? Kayak misalnya kamu lagi bener-bener diem sambil dengerin, atau kamu ngapain tapi sambil dengerin? Lagi diem, bener-bener sefokus itu kayaknya. Oh wow. Jadi kayak emang maksudnya aku tuh nggak bisa misalkan lagi ngelakuin apa terus dengan kajian tuh nggak bisa. Aku bener-bener harus pure yang fokus ke kajiannya gitu. Wow, gue sambil lari soalnya. Oh iya, serius? Aku harus fokus sih. Tapi emang bener kalau gue emang tipikal yang ketika lagi ngerasain insecure, gue langsung bilang sama diri gue sendiri, gue butuh lari dan gue butuh denger khotbah. Oke. Gitu. Dan itu ada dua hal yang terjadi secara hormon. Katanya setelah lari lu bakal dapat endorfin. Okay. Dan kalau misalnya dengerin khotbah gitu ya, lu secara perspektif jadi lebih berserah. Okay. Jadi kayak iya ya, ini bukan dengan kekuatan gue ya, udahlah kita berserah aja sama Tuhan gitu. Berserah. Iya. Sampai kalau misalnya ngomongin soal insecure lagi gitu ya. Ini insecure-nya
di Indonesian Idol itu insecure-nya sampai ke runner up atau insecure di awal-awal aja? Wow. Insecure aku justru sebelum melangkah ke runner up itu yang lumayan gede. Itu yang paling Paling parahnya. parah sih. Wait, berarti dari 3 ke 2 atau dari 5 ke 4 gitu misalnya? Dari 5 terus dari top 5 sih. Dari top 5 ya? Itu terus melangkah sampai udah mau menuju ke grand final. Itu tuh insecure-nya udah lumayan misalnya lumayan besar sih. Jadi pas lagi grand final kayaknya udah ya udahlah ya. Aku gitu yang benar-benar kan. sepasrah itu, karena mungkin juga banyak faktor. Kalau misalkan aku kan udah lama banget di karantina 5 bulanan. Betul. Gitu. Aku juga jarang ketemu sama keluargaku. Dan yang pastinya aku ngerasain yang kayak aku butuh pelukan mama, aku butuh kata-kata dari Abi, dari mama juga gitu. Jadi emang definisi ya mandiri sendiri gitu. Jadi walaupun aku lagi ngerasain capek atau apa tuh, ya udah aku cuma bisa tenangin tuh sama diri sendiri doang gitu. Jadi pada saat menuju, aku ceritanya kalau langsung kali ya. Jadi sebelum menuju ke grand final itu banyak banget lika-likunya lah. Banyak banget yang bikin aku insecure, yang bikin aku down juga. Salah satunya pasti semua sudah pada tahu lah. Salah satunya pasti dari komentar-komentar gitu. Terus juga beberapa juga dari orang-orang terdekat yang bikin aku down. Karena akan hal itu dari omongan-omongan, dari dari komentar-komentar juga, itu yang bikin aku bikin aku bener-bener yang se-gak layak itu ke aku. Aku sampai mikir segak layaknya itu gak sih aku ke runner up ini gitu. Mungkin karena udah ngerasain capek jadi masuk komentar-komentar itu tuh itu jadi kayak gampang banget masuk gitu. Iya, itu yang aku rasain. That's so good when you notice that, karena kalau misalnya gue lagi cukup tidur, gue lagi sehat, nggak capek gitu ya, komentar itu kayaknya gampang banget kita tangkis. Iya, benar. Tapi ketika kita lagi capek, kurang tidur, orang ngomong sesuatu yang sensitifnya sebenarnya biasa aja, itu kayak kita sampai kepikiran banget ya. Iya, ngaruh banget. Lalu berarti tadi kan dari top 5 ke top runner up lah, kayak gitu, ke grand final lah. Itu kayaknya saat-saat yang sangat sulit banget. Banyak sekali komentar-komentar yang bikin insecure. Dari netizen juga kayaknya lumayan ngecar lah ya, lumayan. Mungkin awal-awal karena aku definisi yang pure banget, aku baru tahu nih. Maksudnya kayak bener-bener baru tahu banget, masih meraba juga, dunia entertain itu seperti ini gitu segala macam. Jadi secara gak langsung memang pada saat itu karena banyak komentar yang menurut aku bikin aku down, itu kena gitu. Lumayan kena gitu. Mungkin juga belum belum kuat juga. Masih agak kaget-kaget masuk ke dunia entertain ini gitu. Terus tapi makin kesini aku justru di situ, maksudnya dari komentar-komentar itu tuh aku jadiin acuan. Jadi kayak bener-bener, kalau mungkin waktu selama di Idol itu aku masih ngerasain kayak gimana ya aku harus bisa perfect nih biar aku gak dihujat gitu. Masih mikir-mikir kayak gitu. Cuma kalau untuk saat ini aku udah ngerasa kayak setiap orang tuh mempunyai berhak berpendapat. Dan nilai orang suka enggaknya itu udah hak mereka gitu. Jadi setiap ada yang komentar yang kayak Nabila kamu ini segala macam, itu aku kayak ngerasain kayak oke, ya udah aku memang kayak gini orangnya. Dan aku berusaha untuk mengeksplor diri aku kok gitu. Kalau misalnya dibanding-bandingin kualitas segala macam, untuk saat ini aku ngerasain kayak ya udah itu it's your opinion gitu. Aku berusaha untuk selalu mengeksplor diri aku gitu. Ini pertanyaan yang akan sangat menarik banget nih buat lo nih. Ada nggak orang yang face to face langsung ngomong apa yang diucapkan secara online? Ngerti gak? Jadi maksudnya right? Jadi misalnya kayak mereka ngomong ini kan sembarangan banget ya. Iya, sembarangan banget. Kan? Ada gak sih sebenarnya yang pernah face to face langsung ngomong sesembarangan itu gitu? Face to face langsung ke aku? Kayaknya enggak, tapi aku baru yang ke mulut doang. Jadi ada yang bilang sama gue kalau misalnya bla 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 gitu misalnya. Gitu. Kalau face to face sih kayaknya enggak deh. Atau aku lupa. Dan aku selalu berusaha untuk
walaupun aku ngerasain down, ngerasain lagi nggak baik-baik aja, aku selalu ingat maksudnya Allah pasti ngelindungin aku. Allah pasti ngelindungin aku karena dengan banyak lika-liku, aku pun dengan banyaknya lika-liku, syukurnya alhamdulillah aku nggak pernah ngerasain kayak apa aku harus bunuh diri lah atau apa gitu. Karena kan udah banyak yang komentar-komentar jahat itu kan udah kayak ngestak di pikiran. Bikin gitu. kamu ngerasa tidak layak lagi. Tidak layak segala macam gitu. Tapi syukurnya kayak Allah tuh ngejaga aku banget, kayak mindset aku tuh bener-bener yang dibilang kalau kamu tuh nggak mesti harus, maksudnya benar-benar dijaga banget gitu loh, nggak ada sampai tiba-tiba timbul pikiran yang harus bunuh diri lah atau harus apa, maksudnya yang bikin jahat gitu ya. Jadi akhirnya Allah tuh benar-benar ngelindungin aku gitu. Dulu tuh sebenarnya aku sempat juga sih bullying di sekolah SMP sebenarnya. Aku pernah ngamen-ngamen di kafe, terus aku jadiin konten. Di situ teman-temanku tuh kayak ngerasa kalau aku tuh memang pengamen beneran yang mungkin nggak berkecukupan lagi gitu. Akhirnya aku diledekin pengamen. Itu sebenarnya juga kena mental. Itu justru aku sekepikiran itu dan berusaha kayak salahnya di mana ya. Banyak banget pengorbanan. Salah satunya pengorbanan yang terbesar itu yang dia ninggalin pekerjaan dia gitu. Demi nemenin aku di Jakarta gitu. Dan aku tahu sih sebenarnya keputusan itu lumayan beresiko juga gitu. Karena nggak gampang juga gitu. Cuman dia lebih milih kehilangan pekerjaannya daripada dia harus ngelepasin anaknya tuh sendiri di ibu kota Jakarta. Enggak, aku memang inisiatif dari aku sendiri karena aku kayak ngerasa aku sebagai anak pertama kayak ngerasa ada tanggung jawab aja gitu. Kayak ngerasa ada tanggung jawab aja gitu. Jadi uang ngamennya itu aku selalu sisihkan buat ke panti, anak-anak panti. Oke. Gitu.